Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam peristirahatan kita, Tuhan begitu luar biasa menjaga, pelihara, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada. Bersyukur kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Berterima kasih kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, memasuki hari yang baru ini, sebagai orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, kita perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sementara kita akan belajar mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah, karena firman Allah adalah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Kita masuk dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, berterima kasih kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup ini Tuhan. Sepanjang malam Tuhan, dalam peristirahatan kami, dalam tiduran kami, Engkau sudah jaga lindungi begitu luar biasa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk kembali kami datang mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman yang sebentar kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu yang sebentar mau menyampaikan firman-Mu Rabbi, bahkan setiap telinga yang siap, yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau juga berarti sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita percaya setiap kehidupan kita pasti punya masalah dalam hidup ini, pasti punya kesesakan, pasti punya pergumulan dalam hidup ini. Seringkali dalam setiap kehidupan kita, kita ingin lari dari masalah yang kita hadapi. Tapi mari kita mau belajar untuk masuk di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Kita belajar bersahabat dengan setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita menjauh dari masalah, semakin kita menjauh dari persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan mendapatkan jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama. Kita mau masuk di dalam setiap pergumulan kita. Kita buka pintu masalah itu dan kita masuk di dalamnya. Ketika kita ada di tengah-tengah setiap masalah, ketika kita ada di tengah-tengah setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kita akan melihat pertolongan Allah yang luar biasa yang tidak pernah kita duga pikirkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali untuk bersahabat dengan setiap masalah. Kita mau masalah itu, pergumulan itu bukan menjadi hambatan bagi kita. Kita mau melawan, kita mau berjuang, karena kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita bersama dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat yang tidak asing yang sudah sering kali kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada yang menarik di dalam ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita ketika kita ada dalam percobaan. Oleh pada pagi hari ini, jemaat yang diberkati, yang dikasih Tuhan, mari kita bergumul dengan masalah kita. Kita bersahabat dengan masalah kita. Jangan kita lari dari pergumulan kita. Jangan kita lari dari masalah setiap kehidupan kita. Karena ada jaminan firman Allah berkata, pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita ada di dalam masalah itu, ada dalam pergumulan yang berat, firman Allah berkata,
Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, setiap kehidupan kita pasti punya pergumulan. Walaupun standarnya, walaupun bobotnya berbeda satu dengan yang lain. Saya tidak pernah tahu apa yang jadi masalah, saudara. Demikian sebaliknya, jemaat tidak pernah tahu apa yang jadi masalah pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, ada satu jaminan. Firman Allah berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang percaya membesarkan masalah yang dia hadapi. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan, menjadikan masalah itu adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi melihat ada Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita mau belajar. Apapun pergumulan dalam setiap kehidupan kita, apapun masalah dalam setiap kehidupan kita, apapun pencobaan yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita mau belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ketiga, dalam ayat yang ke-16 firman Allah berkata, lalu saudara Mesyak Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh tiga pemuda Sadrak, Mesak, Abednego ini. Mereka tidak menghindar dari masalah itu. Mereka tidak lari dari pergumulan itu. Mereka tidak jauh dari kesesakan itu. Tapi mereka masuk. Jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Seandainya tidak, kami tidak akan menyembah dewa, memuja dewa yang Tuhan buat. Artinya di sini kita bisa melihat ketika pemuda ini mereka masuk di dalam pergumulan itu. Mereka berjuang di dalam pergumulan itu. Sehingga apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka? Ketika mereka masuk di dalam kesesakan itu, ketika mereka berjuang di dalam persoalan dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan buat? Kita tahu bersama di dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika pemuda ini dimasukkan, dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala, ada sosok seorang dewa yang luar biasa bersama dengan mereka. Itu adalah Tuhan. Ketika kamu dicobai, firman Allah berkata, Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika pemuda ini dicobai, Tuhan pun ada di dalam masalah. Kalau seperti pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari jangan kita lari dari masalah. Semakin kita jauh melarikan diri dari masalah itu, semakin beban hidup ini semakin berat dalam kehidupan kita. Hadapi setiap masalah karena kita punya Allah yang luar biasa. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebab itu pada pagi hari ini mari kita menyerahkan setiap kehidupan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita akan masuk di dalam. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk kami mau menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami lemah Tuhan. Jangan biarkan kami lari dari masalah kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum hamba memasuki hari yang baru Tuhan, mau berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik keluarga hamba Bapak Gembala, keluarga diberkati ditolong oleh Engkau Tuhan. Sidang jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, dewasa, remaja, pemuda, bahkan yang dalam usia lanjut diberkati ditolong oleh Engkau. Apapun pergumulan, apapun masalah sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang mengerti
Berikan jalan keluar Tuhan. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam pergumulan yang diberikan jalan kemenangan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Sementara umat-umat akan bekerja, yang membuka usaha pekerjaan mereka, mari Tuhan Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari setiap apa yang kami tidak inginkan Tuhan. Biar di dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji, nama-Mu yang dimuliakan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Akan masuk di hari yang baru bersama dengan Engkau, hanya di dalam berkenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.